Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi bersama saya Hairunisa di mata kuliah ET 2200 Medan Elektromagnetik 1 pada minggu ke-11. Pada minggu ini kita akan membahas gelombang datar pada medium bukan udara. Di minggu yang lalu kita telah mempelajari hukum Maxwell pada medium bukan udara, dan di video kali ini kita akan mempelajari penurunan persamaan gelombang datar pada medium bukan udara dengan menggunakan persamaan pada hukum Ampere dan Faraday. Di sini kita akan membandingkan antara hukum Maxwell di udara dan bukan di udara dan menggunakan perubahan tersebut pada persamaan gelombang datar. Supaya tidak semakin penasaran, silakan saksikan video berikut ini. Sebelum kita melakukan penurunan untuk mendapatkan gelombang datar bukan di udara, mari kita review terlebih dahulu mengenai gelombang datar yang ada di udara. Harus kita ingat, pada saat kita berbicara mengenai gelombang datar, maka kita berbicara dengan gelombang pada saat sumber gelombangnya berada di tempat yang sangat jauh, sehingga nilai dari rapat muatan maupun nilai dari rapat arus kita set menjadi sama dengan 0. Dan pada saat kita menurunkan persamaan gelombang datar di bab 2, kita menggunakan hukum Faraday dan juga hukum Ampere. Hukum Faraday untuk kasus di udara persamaannya adalah del cross E sama dengan minus dB per dt, di mana B dapat dinyatakan dengan mu0 kali H, sedangkan hukum Ampere menyatakan dengan del cross H sama dengan J ditambah turunan terhadap waktu dari epsilon 0 dikalikan E. Karena kita berbicara mengenai gelombang datar, maka J kita set sama dengan 0, sehingga kita dapatkan bahwa del cross H sama dengan turunan terhadap waktu dari epsilon 0 dikalikan E. Harus kita ingat, pada saat kita melakukan penurunan gelombang datar, kita menggunakan hukum Maxwell dalam bentuk fasor, sehingga bentuk fasor dari hukum Faraday dapat kita tuliskan menjadi del cross fasor dari E sama dengan minus J omega mu0 dikalikan fasor dari H, sedangkan bentuk fasor dari hukum Ampere dapat kita lihat sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan melakukan perbandingan antara hukum Maxwell di udara dengan bukan di udara, di mana ini adalah hukum Faraday dalam bentuk real time untuk kasus di udara. Ini adalah hukum Faraday untuk kasus bukan di udara. Ini adalah bentuk fasor untuk kasus di udara. Dan del cross E sama dengan minus J omega dikalikan mu dikalikan dengan fasor dari H adalah hukum Faraday bentuk fasor untuk kasus bukan di udara. Untuk hukum Ampere kita dapat lihat persamaannya seperti pada slide, dan untuk kasus bukan di udara hukum Ampere dapat kita lihat seperti ini. Dan sekarang mari kita lihat bentuk fasor dari hukum Ampere di udara. Dan sekarang bentuk fasor dari hukum Ampere bukan di udara, dan jika persamaan ini kita sederhanakan akan kita dapatkan bentuk bahwa sigma ditambah J omega epsilon dikalikan E adalah sama dengan del cross H. Sekarang kita akan melihat perbandingan antara hukum Faraday di udara dan bukan di udara untuk bentuk fasor. Dari sini akan kita lihat bahwa nilai mu0 akan diganti menjadi mu. Sekarang mari kita perhatikan untuk hukum Ampere bentuk fasor, di mana yang terjadi adalah J omega dikalikan epsilon 0 berubah menjadi sigma ditambah J omega epsilon, yang artinya epsilon 0 akan diganti menjadi epsilon dikurangi J dikalikan sigma per omega. Sekarang kita akan melihat persamaan gelombang datar. Untuk gelombang datar yang merambat ke arah sumbu Z positif dan posisinya ada di udara, maka persamaan bentuk fasornya adalah sebagai berikut, di mana beta merupakan konstanta fasa, dan J beta itu sendiri besarnya adalah J dikalikan omega dikalikan akar dari epsilon 0 dikalikan dengan mu0. Untuk kasus gelombang yang merambat bukan di udara, maka mu0 harus kita gantikan dengan mu, dan epsilon 0 kita gantikan dengan epsilon dikurangi J dikalikan dengan sigma per omega, maka kita akan mendapatkan persamaan sebagai berikut. Nah, dari sini akan kita lihat bahwa ada perbedaan yang sangat mendasar antara persamaan yang berwarna kuning
dan persamaan yang berwarna hijau. Untuk yang berwarna kuning, dia merupakan bilangan imajiner murni, sedangkan untuk persamaan yang berwarna hijau, dia merupakan bilangan kompleks. Nah, sekarang akan kita lihat pengaruh dari bilangan kompleks ini terhadap persamaan gelombang datar dalam bentuk fasor untuk gelombang yang merambat bukan di udara. Sekarang, kita tuliskan bahwa gelombang datar yang merambat bukan di udara persamaannya adalah EM plus dikalikan dengan E pangkat minus gamma Z dengan arah AX, di mana gamma itu sendiri adalah J omega dikalikan dengan akar epsilon dikurangi J sigma per omega dikalikan dengan mu. Dan seperti yang kita ketahui, ini merupakan bilangan kompleks yang dapat dinyatakan dengan alfa ditambah J beta. Dari video tadi, kita sudah mengetahui bahwa konstanta propagasi dari gelombang datar yang merambat bukan di udara merupakan bilangan kompleks. Nah, di video selanjutnya, kita akan melihat pengaruh dari bilangan kompleks tersebut pada gelombang datar yang merambat bukan di udara. Semoga kalian penasaran dengan materi selanjutnya. Oke, sekian dulu dari saya dan sampai jumpa di video berikutnya.